Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang kegunaan daripada aksesoris ini ya. Aksesoris yang dibutuhkan saat kita merangkai atau menyambungkan instalasi paralon pipa PVC. Untuk itu simak terus. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Kita lanjut. Yang pertama ini adalah namanya adalah shock ya. Ini shock, ini namanya adalah shock. Gunanya untuk menyambungkan antara pipa yang ukurannya sama. Ini ukurannya sama. Ini pipa setengah ya, disambungkan seperti ini. Kemudian yang sebelahnya juga disambungkan. Ini pipanya sama. Tapi biasanya dari toko itu yang sebelah sisinya sudah ada shocknya, tapi kadang juga ada yang tidak ada shocknya. Seperti pipa Maspion itu belum ada, sebelahnya sini belum ada shocknya. Sama. Bila tidak punya, biasanya saya bakar, panasi, kemudian pipa yang satunya dimasukkan, itu juga bisa. Kemudian ini adanya namanya overloop ya. Ini untuk menyambungkan pipa, tapi pipanya yang ukurannya tidak sama, ada perbedaan. Ini kecil, ini besar. Misalnya salah satu dari sisinya itu mesti tidak sesuai. Kita lihat, ini pipa setengah. Kalau pipa yang saya punya atau menyambungkan ke yang lebih besar itu berarti membutuhkan ini. Ini pipa 3/4 kita masukkan. Ini overloop. Ada ukurannya bermacam-macam. Tinggal melihat stok di tokonya. Menyambungkan pipa yang ukurannya tidak sama. Oke. Kemudian ada ini shock drat dalam. Ini gunanya ketika pipanya itu akan digunakan untuk masang kran ya. Ini berarti menggunakan ini. Ya, ini. Nah, untuk menyambungkan dengan kran ya, ini butuh namanya shock drat dalam. Nah, kalau drat itu tidak bisa dilem. Ketika seperti ini, untuk biar tidak bocor menggunakan lem. Tapi kalau drat seperti ini, berarti menggunakan namanya seal tip atau TBA. Dia disiltipkan atau dikaitkan di sini seperti ini sampai kira-kira agak tebal supaya tidak terjadi kebocoran. Kemudian tapi kalau memasang kerannya di dalam tembok, saya sarankan dratnya ini yang bagus. Nah, drat yang bagus yang seperti apa? Yang seperti di dalamnya ada kuningannya ya. Ini ada besi kuningan sehingga dia tidak mudah lumpur. Nah, dia tidak mudah lumpur. Ini untuk kran yang di dalam tembok pakai ini ya. Yang drat semuanya ada yang pakai besi nih. Kemudian adalah shock drat luar. Ini untuk paralon
Nah, seperti ini. Kemudian disambungkan seperti ini juga bisa. Dia shock drat luar. Ini. Kemudian kalau ini cuma untuk shock drat luar dalam. Tapi yang luar ini ukurannya lebih besar. Ini 3/4, yang ini berarti setengah. Ini contohnya. Ini adalah pipa 3/4, berarti saya perlu ini untuk mengecilkan. Kemudian saya kasih keran ukuran setengah. Tapi ini ya melihat stok di toko. Biasanya kalau tokonya itu kecil di desa ya nggak begitu ada atau tidak ada, karena ya, stoknya biasanya hanya seperti kebutuhan dasar ini. Oke, selanjutnya adalah keni. Ini gunanya untuk membelokkan pipa ya. Biasanya untuk tikungan, untuk belokan menggunakan ini. Nah, ini dilem ya, belok 90 derajat. Kemudian keni yang ada dratnya ini, dia juga digunakan untuk keran. Nah, tapi pesan saya kalau keran di dalam tembok lebih baik yang dalamnya ada kuningannya, agak mahal sedikit tapi aman, awet. Ketika ada keran patah di dalam, kita bakar atau kita congkel, dia aman. Nah, seperti ini, ketika kerannya patah di dalam, ya, patah di dalam, dia kalau kita congkel kadang juga katut atau lumpur, kita bakar dia juga ikut leleh, sehingga kalau tidak bisa dilepas itu malah ganti seluruhnya, itu sulit sekali. Oke, kalau membutuhkan dratnya kanan kiri itu berarti pakai yang besi. Nah, besi itu kanan kiri drat. Kalau PVC itu hanya yang salah satu sisinya, karena kalau pipa itu pakainya adalah sambungan dari menggunakan lem. Ini. Kemudian tutup dop. Ini untuk menutup atau ujung dari paralon. Nah, ditutupkan. Ditutup terus dilem. Nih. Saya menggunakan ukuran ini ya, ukuran setengah. Bila menghendaki ukuran yang lebih besar dan sebagainya, tinggal cari di toko. Nah, ini tutup yang drat. Tutup yang drat berarti dia membutuhkan ini, shock drat dalam, kemudian ditutup menggunakan ini. Disiltip dan ditutup. Oke, selanjutnya ini ada T ya. Ini gunanya untuk membagi arah pipa, sehingga dia punya 3 sisi. Ini ya, 3 sisi. Untuk mencabangkan. Nih. Ini biasanya juga digunakan untuk keran yang ada di dalam tembok. Maka kalau keran kita membutuhkan namanya T yang ada dratnya. Nah, ini dratnya. Kemudian dimasukkanlah namanya keran yang sudah disiltip. Nih, tapi saran saya kalau di dalam tembok lebih baik, lebih aman, karena keran itu pasti ada rusaknya. Itu pakailah T yang di dalamnya ada drat kuningannya. Nih, tapi harganya agak mahal, tapi dia awet untuk jangka panjang.
karena ini diperkirakan tidak diubah-ubah, sehingga kalau ada kerusakan kran, kalau kran itu sudah pasti akan rusak ya. Itu dia tidak ikut lumpur atau aus. Kemudian ada shock atau double nipple ya. Dia kanan kiri drat, sehingga dia gunanya untuk shock drat dalam. Kemudian seperti ini untuk menyambungkan dua. Ini adalah shock drat dalam seperti itu. Oke, selanjutnya adalah watermur. Ini gunanya untuk sambungan shock, akan tapi dia tidak permanen, suatu saat akan dilepas. Saya contohkan, kita lem, kita sambungkan dari arah sini, disambungkan dari arah sini. Nah, ketika suatu saat ada perubahan atau mungkin di sanyo membersihkan sanyo atau pompa air, itu bisa dilepas ini. Nah, ini yang paten di sini, yang ini bisa diputar. Ketika kanan kiri ada pipanya, yang putar yang ini. Nah, ditempelkan, terus ini yang diputar. Ya. Kalau melepas ya juga cukup geser yang ini. Nah, dia sudah lepas. Kalau memasang lagi berarti ini geser ke sini. Ini yang diputar. Ini adalah watermur. Ini ada ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah stop kran ya. Stop kran ini gunanya untuk mematikan air, kita perbaikan. Kemudian sudah selesai dinyalakan, untuk mematikan arus air. Ini perlu sekali setelah keluar dari tandon. Oke, selanjutnya ini lem untuk ya mengelem antara pipa dan shock ini. Kalau drat itu menggunakan seal tip, kalau shock pipa itu dia menggunakan lem ini. Kalau ukuran melihat kebutuhan di lapangan. Mungkin ada yang belum saya review, mungkin juga karena inilah yang biasanya saya gunakan untuk kebutuhan perbaikan atau instalasi pipa di tempat saya bekerja. Oke, demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.